Ada istilah di masyarakat, mulut orang tua ini asin. Apa yang disumpahnya terkabul. Apakah berlaku sumpah orang tua posisinya dalam keadaan salah, berdebat dengan anaknya. Anaknya ingin membenarkan tapi malah disumpahnya. Kusumpah kau jadi monyet, katanya. Apakah terkabul doa orang tua itu? Kalau niat anaknya itu baik, amar ma'ruf nahi mungkar, caranya baik, maka tak dikabulkan Allah. Karena Allah hanya mengabulkan yang baik-baik saja. Kalaupun dikabulkan Allah, ada hikmah di baliknya. Nah, itu dia. Kalaupun dikabulkan Allah, di baliknya ada hikmah. Mana contohnya Pak Ustadz? Cakap orang tua tak baik dikabulkan Allah. Ada laki-laki namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij ini kerjanya beribadah aja. Makanan diantar, pakaian diantar, tak pernah dia keluar. Datang emaknya memanggil, "Ya Juraij," dia diam tak menyaut. "Ya Juraij," dia diam tak menyaut. Panggil ketiga kali, "Ya Juraij," dia diam tak menyaut. Apa kata emaknya? "Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat." Jangan matikan Juraid sebelum biji matanya menengok wanita tuna susila. Kira-kira cakapnya ini baik apa tak baik? Jangan matikan Juraid sebelum biji matanya menengok wanita tuna susila. Menengok wanita tuna susila mana baik? Dikabulkan Allah apa tidak? Kabulkan. Datanglah perempuan hamil. Siapa yang menghamili kamu? Kata dia, yang menghamili aku Juraij. Tapi sebetulnya ada hikmah di balik itu. Allah mau kasih tahu bahwa orang berbakti pada orang tua, ahli ibadah, doanya tetap makbul. Begitu anak itu lahir, ditusuk Juraij perut. Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam. Ra'il ghanam. Bapak saya pengembala kambing. Selamat dia. Tapi tetap juga terkabul doa. Nah, jadi tidak mungkin Allah mengabulkan yang buruk. Kalaupun terkabul, ada hikmah. Ibu jangan cakapkan yang buruk-buruk ke anak. Jangan manggil anak, anak hantu. Untung anak itu tak pandai menjawab. Kalau dia pandai, ya mama hantu, katanya. Panggillah dia yang baik-baik. Penghafal Quran. Anak soleh. Penghuni surga. Itu adalah doa. Panggilan adalah doa. Ada saudara saya. Kecil kali ke kertasnya ini. Ada keluarga saya, di keluarga kami dia terbilang mampu. Sama orang lain dia sangat royal. Tapi sama saudara sendiri dia sangat perhitungan. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kita ini disuruh bersedekah ke siapa duluan? Keluarga dulu. As-sadaqatu 'alal qurba, as-sadaqatu 'alal fuqara, sedekah. Bersedekah kepada orang miskin nilainya cuma satu. Was-sadaqatu 'alal qurba, sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada keluarga nilainya dua. Sedekah dan silaturahim. Ada kerabat sekaligus tetangga, dia dulu. Ada tetangga tapi bukan kerabat, level 2. Ada kerabat yang bukan tetangga. Yang paling dekat yang ring 1, kerabat dan tetangga. Habis itu baru kerabat yang bukan tetangga. Habis itu baru tetangga yang bukan kerabat. 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Itu tetangga kita. Jadi saya tinggal sini, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana. Tak boleh ada orang miskin. Kalau sampai ada orang tak makan di kampung ini, la yabitu syab'anan, tidak boleh tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Itulah perlunya kita bersilaturahim, tahu
Ustazah-ustazah nih saya minta berkeliling. Datang laporan. Yang ini Ustadz anaknya kecil, tidak minum susu karena tak ada duit beli susu. Dikasih anak minum teh manis. Bahaya, tak boleh bayi kasih teh manis. Suruh ustazah datang, bawakan. Yang ini kerjanya begini, tak ada cukup. Yang ini meninggal suaminya. Yang ini dikasih santunan. Saya tak keliling. Ustazah suruh cari keliling. Tidak boleh ada orang tak mampu. Jangan sampai Ustaz Somad bagi ke suku Talang, ke Bagan Benio, lingkungan sendiri tak ada. Ustaz Somad ceramah ke sana kemari, di jalan Kamboja sendiri tak ada, tak ada. Kita pengajian di jalan Kamboja, pengajian juga tempat lain. Berbagi di tempat lain, berbagi juga di sini. Kalau ada yang takut, malu, lapor ke ustazah. Saya segan ngadap Ustaz Somad, lapor ke ustazah. Kedua orang tua sudah meninggal. Kebetulan almarhum ayah PNS. Jadi saya dapat pensiunan. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat mal? Kalau seorang ayah meninggal, keluar pensiunnya, siapakah yang berhak menerimanya? Yang pertama istri 1/8 kalau ada anak. Yang kedua anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Sisanya anak perempuan. Tak boleh diambil satu anak, tak boleh diambil satu istri, karena itu terhitung warisan. Apakah saya mengeluarkan zakat? Ya. Ini dapat dari pensiun ayah, ini dapat dari kebun sawit, ini dapat dari hasil jualan, ini dari SPPD keluar kota, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Gabungkan semua total, dihitung baru keluarkan zakat. Jangan yang dihitung cuma gaji aja. Ada orang gajinya 2 juta, tapi pendapatannya 20 juta, 2,5%. Kalau 1 juta 25.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Mudah-mudahan ibu semua pendapatannya setahun 1 miliar lebih. Amin. Keluarkan zakat 2,5 juta. Total semua. Ada statement mengatakan sulit orang dapat anak karena ada dosa yang menghalangi. Jadi kalau gitu orang yang berzina itu tak ada dosa lah dia. Ini logika apa ini? Ini orang yang berpikir begini mesti diantukkan kepalanya ke tiang. Jadi orang yang berzina dapat anak itu berarti tak ada dosa dia. Makanya beragama itu rasional, berpikir. Allah kasih kita akal. Kurang akal minum ayaka. Tak ada utak makan utak-utak. Kalau demikian bagaimana yang alim ustazah yang sulit dapat anak? Nabi Ibrahim 86 tahun baru dapat anak. Berdosa rupanya Nabi Ibrahim. Kalau sampai kita menuduh Nabi Ibrahim berdosa, rusak akidah kita. Karena Nabi itu maksum tak berdosa. Allah cuma ingin melihat ibu sujudnya lebih lama. Allah cuma ingin melihat bapak berdoa meneteskan air mata. Tak ada yang sulit bagi Allah. Inna ma amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Menikah dengan Sarah. Apa kata orang? Sarah mandul tak akan punya anak. Menikah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Hajar melahirkan anak namanya Ismail. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Setelah umur Ismail 13 tahun, 86 tambah 13 99 tahun, mengandung Sarah. Sarah yang sudah tua, yang kata orang mandul tak punya anak tuh, mengandung Sarah. Lahir anak laki-laki, namanya Ishak. Apa Ismail lahir 2 kali? Nyari gara-gara aja ibu-ibu ini. Awak yang ceramah, dia pula yang linglung. Tak
ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi jangan mudah kita menuduh orang dosa. Padahal hari-harinya ahli rajin ibadah, dosa seberat apa yang bisa menghalangi? Malah sering gak jelas buat dosa, malah mudah dapat anak. Banyak orang tak sholat, tak puasa, bersin dia, hamil istrinya. Tetap ada usaha dan ikhtiar. Kata orang, kau berkusuk di sana pijat dapat pahala. Kau ikut di sana akupunktur dicucuk pakai jarum dapat pahala. Kau minta doa orang soleh sana dapat pahala. Karena ikhtiar dalam amal soleh itu juga termasuk ibadah. Bagaimana hukum imam sesama perempuan? Perempuan, imam, makmumnya juga perempuan. Apakah dia mengeraskan suara? Ya. Salat tarawih, ibu-ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada laki-laki. Tidak boleh laki-laki mendengar suara perempuan dalam salat. Kebetulan ibu buat buka bersama. Kemudian habis itu salat isya dan tarawih. Perempuan panitia semua perempuan. Santri perempuan dengan ustazah, sesama santri perempuan. Kalau saya kebetulan tak ada, mereka sholat sesama dia, berjamaah. Kalau zuhur asar tak berbunyi, kalau maghrib isya tetap berbunyi. Ketika di samping rumah ada laki-laki, panggil dia, suruh jadi imam. Kau laki-laki, iya, sini kau jadi imam. Kata dia, aku tak bisa jadi imam. Maka sesama perempuan lah jadi imam. Kalau tak ada laki-laki yang bisa jadi imam. Kalau bisa jadi imam, dia maju jadi imam. Jelas? Dalam solat berjamaah, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Al-Fatihah. Dalilnya, la salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Kalau tak baca Al-Fatihah tak sah salat. Mazhab apa itu? Syafi'i. Mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah. Karena bacaan imam sudah menanggung bacaan makmum. Makmum itu diam aja. Mazhab apa itu? Mazhab Maliki, tengok dulu salat apa. Kalau solatnya solat yang bersuara, maghrib, isya, subuh, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, makmum tak perlu baca Al-Fatihah karena telinga makmum sudah mendengar bacaan imam. Tapi kalau solat yang tak berbunyi, zuhur, asar, maka makmum tetap membaca. Mazhab Maliki. Ulang balik. Santri satu orang. 3 mazhab tentang baca Al-Fatihah bagi makmum. 1. Makmum wajib membaca Al-Fatihah. Mazhab kedua. Makmum tak perlu baca Fatihah karena sudah ditanggung imam. Mazhab ketiga. Kalau solatnya bersuara jahar, makmum tak perlu baca. Tapi kalau solatnya sir, makmum membaca karena telinganya tak mendengar. Jelas? Nah, yang tak jelas itu nanti setelah seminggu lagi baru tak jelas. Misalnya dalam keadaan telat, saat imam sudah ruku, masuk ke dalam masjid, Allahu Akbar, kata imam. Maka kata hadis, kalau kamu mendapati imam ruku, segeralah kamu ruku. Tapi jangan lupa takbiratul. Ini jangan kena ruku, Allah Akbar langsung ruku, tak sah. Kapan dia pasang niat? Niat takbiratul ihram, Allahu Akbar,
baru takbir intiqal. Takbir yang pindah-pindah itu namanya takbir intiqal, takbir pindah. Takbiratul ihram dulu Allahu Akbar, habis itu dia takbir intiqal Allahu Akbar. Dapat 1 rakaat. Mana bacaan Fatihah? Bacaan Fatihahnya ditanggung walaupun mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab Syafi'i kalau terlambat tetap langsung ruku, maka bacaan Fatihahnya ditanggung imam. Jelas? Apa saja yang dapat keringanan untuk tidak ke masjid jika azan sudah dikumandangkan? Orang sakit, orang gila, musafir, anak-anak, orang uzur, perempuan, adapun laki-laki menurut mazhab Hambali fardu ain, menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah, menurut mazhab Maliki sunnat muakkad, menurut mazhab Syafi'i fardu ain, menurut mazhab Hambali fardu ain. Saudi Arabia mazhab Hambali fardu ain. Maka polisi dulu sekarang udah berubah. Kalau dulu Satpol PP-nya Baladiah, toko, karena pakai mazhab Hambali. Di Indonesia banyak orang pakai mazhab Syafi'i, fardu kifayah. Sudah ada muazin cukup boleh sudah. Sedangkan mazhab Maliki sunnat muakkad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah diajak makan oleh kawan, singgah di kedai makan. Terakhir baru tahu dia bilang adalah itu yang dimakan itu daging babi. Apakah saya harus bertaubat nasuha karena saya tidak tahu? Innallaha tajawaza an ummati. Allah mengampuni umat. Manasya kalau terlupa, wa akhta'a kalau tak tahu. Satu lagi wasdukriha, dipaksa. Kita tak tahu. Apakah kita mesti bertaubat? Ini la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat setiap hari mi'ata marrah 100 kali. Nabi aja bertaubat 100 kali, beristighfar. Kenapa kita mesti tahu dosanya dulu baru bertaubat? Tak ada rupanya dosa kita. Kalau tak istighfar hari ini, tak ada dosa. Waktu bilang tak ada dosa, itulah kita sedang berdosa. Memandang diri kita adalah orang yang banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Kita tetap beristighfar tiap hari, minta ampun kepada Allah. Mana yang didulukan? Salat sunat wudhu atau tahiyatul masjid? Masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid. Karena kalau sudah sunat wudhu, udah salat, berarti karena salat sunat tahiyatul masjid itu sebelum duduk. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusalli rak'atain, sampai salat sunat 2 rakaat. Masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Habis itu salat sunat wudu. Mana boleh diselingi Pak Ustaz? Selesai jamaah salat, kata imam kita langsung salat jenazah. Salat jenazah. Habis salat jenazah, salat ba'di. Kau kenapa tak ba'diyah? Sudah habis waktunya, sudah terdelet itu dah. Sudah. Karena salat ini alal faur. Faur itu segera. Salat jenazah ini faur, tak boleh ditunda-tunda. Habis salat jenazah, sebagian nyantar, kita tetap salat ba'di. Kalau waktunya pendek, tinggal 2 menit, tak cukup 4 rakaat, sholat qabliyah saja. Sholat
dia suka. Kenapa qabliyah? Karena qabliyah lebih berat, sunat muakkad dibanding sholat tahiyatul masjid dan sholat sunat wudu. Man shalla isnatai asyarata rakaat, siapa yang sholat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini muakkad, waktu tinggal 2 menit, maka langsung masuk qabliyah subuh. Apakah masalah riba bunga bank termasuk khilafiyah? Tidak. Bunga bank tak ada khilafiyah. Tapi dulu ada fatwa dari Said Tantawi mengatakan bunga bank boleh, ditekan oleh kekuasaan, maka dibantah oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Waktu itu beliau sedang berada di Makkah muktamar. Semua ulama-ulama Al-Azhar membukukan nama kitabnya Fawaidul Bunuk Riba Muharram. Lihat nanti di ujung buku itu tanda tangan ulama yang waktu itu sedang muktamar di Makkah menyetujui Fawaidul Bunuk. Di belakang itu adalah Fawaidul Bunuk hiya riba al-haram. Buku ini ditulis Syekh Yusuf Qaradawi untuk membantah fatwa Said Tantawi yang waktu itu mendapat tekanan. Syekh Qaradawi tinggal di Qatar, sudah meninggal. Pas ada acara muktamar di Makkah, ulama-ulama Al-Azhar dan yang bukan Azhar membukukan tanda tangan. Oh, haram. Tak ada itu. Bagaimana sikap kita terhadap masalah khilafiyah? Apakah boleh berubah-ubah? Apa pendapat ulama tentang rokok? Haram. Menurut fatwa Syekh Nasr Farid Wasil Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, hasil Majelis Tarjih Muhammadiyah. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, haram bagi ibu hamil, menyusui, orang tua, orang sakit, anak-anak. Adapun orang yang sehat, makruh. 2 pendapat. Kau condong kemana? Haram. Pasti letakkan kawan, makruh. Kok berubah? Ada tak konsisten. Tapi kalau kemarin bilang rokok haram, iya Pak Ustaz, ini yang bertulis di sini ini enggak, rokok dapat. Nah, yang dapat itu yang haram Pak Ustaz. Kalau dikasih kawan ini makruh. Itu namanya fikih hilah. Hilah, bahasa kitanya berkilah. Makanya di masjid jangan cuma ngaji fikih. Kalau ngaji fikih nanti orang pandai berkelit dan berkilah. Kaji juga akhlak, kaji akidah. Ustaz-ustaz, adik-adik yang dipercaya umat untuk menyampaikan, sampaikan 3. Untuk akidah pakai sifat akidah 50 Kiai Idrus Ramli. Untuk fikih Islam Sulaiman Rasyid. Untuk tasawuf akhlak, tasawuf modern Buya. Iman, Islam, ihsan, akidah, fikih, akhlak. Ini yang paling rendah. Bapak Ibu, kita sudah khatam 50. Sekarang kita naik ke Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam. Fikih kita sudah khatam yang bahasa Indonesia kemarin, fikih Sulaiman Rasyid. Sekarang kita naik ke Fathul Qarib Syarah Matan Takrib. Tasawuf kita kemarin sudah khatam tasawuf modern Buya Hamka. Untuk tahun ini kita naik ke kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin tebal 4 jilid, diringkas jadi 1 jilid oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasmi.
Nanti baru tahun berikutnya kita baca Ihya. Jadi ngajinya ada berkesinambung. Saya usulkan pengurus-pengurus masjid mulai ngaji 3 malam. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat balik wirid Yasin, silaturahmi, bacakan tafsir surat Yasin. Ngaji tak usah lama-lama, maghrib ke isya, subuh, habis subuh sampai syuruk, tak usah lama-lama. Ini jam 9 masih lagi suara, habis itu kata sambutan 10, habis itu hadrah, baru tampil ustadz jam 12, selesai jam 2, subuh tak musik. Mulailah kita ngaji. Sampai batas mana perkara khilafiyah ini dibolehkan? Baca kitab fikih. Ada khilafiyah masalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dari 2 pertanyaan ini menunjukkan yang menulis ini baru ngaji tapi belum ngaji. Kalau dia udah ngaji, pertanyaannya akan fokus, tidak umum macam ini. Ustaz, kalau terjadi ikhtilaf dalam masalah ini antara ini dan ini, mana yang kami pilih? Itu baru yang udah ngaji. Ini baru mengaji. Jadilah, mudah-mudahan istiqomah. Ini masih bingung lagi. Ikhtilaf. Dalam masalah ini ada ikhtilaf. Masalah kunut dari mulai niat ikhtilaf. Apakah niatnya sebelum takbiratul ihram atau di dalam takbiratul ihram? Yang di dalam takbiratul ihram panjang takbirnya, Allahu Akbar. Yang niatnya sebelum takbiratul ihram pendek, Allahu Akbar. Kapan kau berniat? Sebelum takbiratul ihram. Oh tadi kenapa panjang kali? Aku memasangkan niat di dalam A sampai B. Iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Allahu Akbar kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtilaf. Yang satu lagi tak pakai bismillah sama sekali. Malik. Alhamdulillahirabbil alamin. Turun sujud. Yang satu mengatakan lutut dulu, yang satu mengatakan tangan dulu. Ikhtilaf ini bukan sesuatu yang aneh. Makanya ngaji fikih perbandingan mazhab. Al-fiqhul islami wa adillatu, al-fiqhu al madhahibil arba'ah, bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid, Imam Ibn Rushd. Ngaji. Nanti kalau khatam Riyadhus Shalihin, kita pindah ke Jawahirul Bukhari. Khatam Jawahirul Bukhari, baru pindah ke Sahih Bukhari. Berkelanjutan. Saya mau kalian begitu juga. Kami tak bisa bahasa Arabnya Ustaz, cari yang terjemah, baca dulu syarahnya. Beberapanya kan kita jelaskan. Tak paham, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Itulah kaji kita seluruh ini. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal awliya'is shalihin. Antiyassir lana umurana, mudahkan urusan kami ya Allah, wa taqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami, wa balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana wa afir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki untuk sampai ke Baitullah, berhaji dan berumrah. Allahumma arzuqna ziyarata qabri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kami rezeki supaya bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Waffiqna lima tuhibbu wa tarda, tanamkan dalam hati kami taufik dan ridha, supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin, ja'alna minal mutatahhirin, ja'alna min ibadikas shalihin. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin, wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga dari segala perbuatan maksiat. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin, tolong saudara kami yang sedang berjuang di Palestina ya Allah. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattit syamlahum wa farriq jama'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.